Oke, ya jadi sebelum ke marah ya, jadi kan marah itu ada asbabul wurudnya, ada asal usulnya gitu ya, ada sejarah panjangnya kenapa orang tuh tiba-tiba marah dan caranya marah setiap orang tuh beda. Halo sahabat kampus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ganti Status, siapa takut? Kali ini saya Rinanda tentunya tidak sendiri, kita ditemani oleh dosen psikologi yang sangat cantik dan keren sekali. Siapa lagi kalau bukan Bu Fuji Astuti MPSI. Selamat datang Ibu. Halo, selamat datang Seyomi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya insyaallah. Nah tentunya mahasiswa Ibu psikologi mungkin kepo kegiatan Ibu akhir-akhir ini dikala hamil besar ya Bu. Apa Ibu kegiatannya? Ya kegiatan hariannya karena sudah nggak mengajar ya, pasti ada kegiatan-kegiatan lain. Yang jelas yang paling banyak sampai sekarang yang masih berlanjut konseling ya, bertemu dengan adik-adik yang unyu-unyu, teman-teman mahasiswa yang sharing-sharing tentang pengalaman dan permasalahannya, seputar itu aja sih. Selain mengajar juga menerima konseling dari adik-adik. Jadi hamil itu ternyata tidak menghalangi produktivitas Bu Fuji sendiri ya Bu ya? Iya, kayaknya begitu ya, semakin aktif kayaknya. Ya. Akhir-akhir ini Bu, atau yang ada di sekitar saya pribadi dan teman-teman yang ada di medsos, di Twitter, di Instagram, itu sering ada istilah mencari pasangan yang paling ideal. Tapi Bu, kita seakan-akan lupa, alih-alih begitu kita lupa untuk membentuk diri kita menjadi versi yang paling ideal. Jadi menurut Bu Fuji sendiri, versi paling ideal itu bagaimana sih Bu? Iya ya, kalau kita, nah ini sebenarnya karena salah satu tugas perkembangan manusia, setelahnya dia mengikuti jenjang pendidikan tinggi, setelah perguruan tinggi itu dia akan melanjutkan ke fase berikutnya, pernikahan ya. Jadinya sebelum ke sana kita akan memilih seseorang. Cuma kan semua orang pengen dapat yang perfect, yang keren dengan segala macam kriteria huru-haranya itu kan ya. Nah, cuma gimana sih biar dapat kayak gitu kan? Kalau kita di UIN nih gitu nyebutnya kan carilah pasangan yang sekufu gitu. Nah, sekufu tuh yang versi ideal itu tadi. Gimana caranya gitu ya biar kita mencapai versi ideal. Sebenarnya ideal setiap orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang sama seperti standar kecantikan lah ya. Cantik itu kan luar biasa banyak. Karena itu juga versi ideal itu juga banyak. Versi ideal itu yang seperti apa? Ada dua hal sih yang menurut saya. Yang pertama, untuk menjadi ideal itu munculnya dari dalam diri kita. Jadi bagaimana mengelola diri kita, apa yang kita punya dalam diri kita, dan bagaimana kita mendapatkan privilege. Nah, dukungan ya. Privilege di sini adalah dukungan dari lingkungan sosialnya gitu. Jadi kalau kita mau membentuk diri kita yang ideal, kita harus tahu yang ideal itu yang seperti apa. Gitu. Dijelaskan ideal tuh yang kayak gimana, tinggi, putih, apa. Nah, sehingga kita ke diri kita juga punya versi ideal. Ideal saya itu seperti apa gitu ya. Kalau ditanya apa itu ideal, kalau menurut saya adalah ketika seseorang itu mampu untuk mengoptimalkan apa yang menjadi potensi dalam dirinya dia, mengelola kekurangannya dia gitu ya. Jadi dia tahu kurangnya, dia tahu lebihnya, kemudian dioptimalkan apa yang menjadi kelebihannya gitu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi yang tahu idealnya kita ya diri kita sendiri diri ya Bu, kita sendiri, mengoptimalkan segala potensi ya Bu ya. Jadi menurut Bu Fuji lah, kan kita mengetahui bahwa versi ideal menurut orang itu beda-beda ya Bu. Kita beda perspektif terkadang dengan orang tua, apalagi dengan pasangan yang kita ketemunya sudah dewasa gitu ya Bu. Bagaimana ketika kita berbeda perspektif Bu mengenai versi ideal? Menurut saya versi idealku ya kayak gini, tapi kamu belum jadi versi ideal aku gitu. Nah, terkadang itu kan bisa menyakiti orang lain ketika kita memaksakan versi ideal kita gitu Bu. Iya ya, suka ada perbedaan-perbedaan. Jangankan
kan sama orang lain ya, sama diri kita aja kita suka ada tabrakan gitu. Misalnya nih gitu ya, otak kita pengennya apa, hatinya apa gitu kan, jadi suka ada pertabrakan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan versi ideal, misalnya oh saya nih pengennya seperti ini, ternyata pasangan saya atau calon pasangan saya tuh seperti itu gitu kan, itu kan sesuatu yang berbeda. Gimana nih caranya gitu ya, kembali lagi gitu, kalau dalam sebuah hubungan yang itu mengarah kepada pernikahan gitu ya, atau nanti yang akan hubungan yang akan serius gitu ya, bukan yang HTS ya tanpa status ya, atau yang buat ini kan akan ada target. Maka kemana arahnya gitu ya, tentukan target kita. Kita tanyakan kembali kepada diri masing-masing, saya dan dia, tujuan kita menjalin hubungan ini apa, mau dibawa kemana, kayak lagu ya, mau dibawa kemana gitu. Oke, mau dibawa kemana nih gitu ya, mau dibawa ke kiri, kalau ke kiri apa yang harus kita lakukan, kalau ke kanan apa yang harus kita lakukan. Jadi harus punya goals, harus punya tujuan, tujuannya apa nih, mau sampai seperti apa. Nah, tujuan itulah yang nantinya akan menjadi penengah di antara dua orang yang berbeda ini gitu ya, karena pasti berbeda, nggak mungkin, nggak bayangin aja gitu ya, kembar identik aja bisa jadi berbeda gitu, apalagi orang dengan latar belakang pengasuhan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, jurusan yang berbeda, pasti akan memunculkan satu perbedaan terkait dengan konsep ideal. Tapi lagi-lagi yang perlu dilakukan adalah apa tujuan kita dalam membina hubungan ini, apa yang menjadi target kita inginkan, dan satu sama lain saling terbuka. Saya pengennya A, dia pengennya B, kita ketemu di mana nih, apa B plus atau amin gitu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi menemukan tujuannya, kemudian setelah menemukan tujuannya kita saling terbuka satu sama lain, dan kemudian dikomunikasikan dan tidak memaksakan. Yang sering terjadi adalah salah satu pihak itu ya udah deh aku ngalah dulu gitu kan ya, diem gitu ya, sehingga ada salah satu pihak yang mendominasi. Nah kalau kayak gini nggak akan ketemu, jadi nanti akan terus saling menyakiti gitu. Jadi yang awalnya mencintai jadi tidak mencintai, jadi malah cinta itu jadi menyakitkan karena tuntutan-tuntutan dari masing-masing gitu. Itu yang sering terjadi sih Bu di sekitar kita. Kalau ada pasangan yang tidak sesuai, kadang apa boleh langsung ditinggalkan Bu, atau kita perbaiki bersama, karena tujuannya mungkin belum dipahami antar pasangan itu ya Bu ya. Iya betul banget ya, itu tadi harapan-harapan kita dengan orang lain gitu ya. Kadang itu kita banyak berharap, lupa kalau orang lain juga punya harapan ke kita gitu ya. Jadi mungkin saling menyadari bahwa oh dia punya harapan ke kita juga punya harapan ke dia, sampaikan harapan masing-masing, dan itu nggak masalah gitu. Dan yang sering terjadi di hubungan juga terkadang ada emosi atau amarah. Nah sekarang generasi Z atau milenial itu istilahnya sekarang banyak banget Bu. Ada yang gabut, ada self love, ada yang sekarang ini juga lagi viral, ada self anger management. Yaitu menurut Bu Fuji sendiri self anger management itu yang bagaimana sih Bu? Iya, jadi bagaimana seseorang itu mampu mengelola spesifiknya pada emosi marah ya. Jadi sebenarnya emosi itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah marah. Marah ini adalah bagian dari emosi negatif. Jadi emosi itu bukan hanya, "Wih, kamu kok emosian ya?" Kalau dia emosinya bahagia nggak apa-apa dong gitu ya. Tapi kalau kamu kok emosian, senggol bacok gitu, itu yang kurang tepat. Nah, apa sih self anger management? Bagaimana seseorang itu mampu mengelola dirinya pada saat dia mendapatkan satu masalah, dan masalah ini membuat dia marah ya. Boleh dong marah gitu ya, tapi di tengah marahnya dia ini, dia masih bisa berpikir secara rasional gitu untuk mengambil keputusan. Artinya dia masih bisa mengelola marahnya untuk tidak mempengaruhi keputusan dia menjadi tidak baik. Seperti itu gampangannya. Bagaimana cara seseorang itu memanage marahnya, bagaimana cara seorang itu mengelola marahnya gitu ya, mengelola senggol bacoknya itu gitu ya. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Ya, relevan sekali ya Bu. Kadang saya sendiri atau sahabat kampus yang di rumah juga kesulitan untuk memanage emosinya, yang terkadang itu bisa menyakiti orang lain Bu. Jadi dampak dari kemarahan yang tidak benar atau yang kurang terrealisasi atau menimbulkan keburukan dan menyakiti orang lain, itu dampaknya sangat banyak sekali. Mungkin Bu Fuji bisa memberikan contoh kepada kita Bu.
Oke, ya jadi sebelum ke marah ya, jadi kan marah itu ada asbabul wurudnya, ada asal usulnya gitu ya, ada sejarah panjangnya kenapa orang tuh tiba-tiba marah, dan caranya marah setiap orang tuh beda gitu ya. Ada yang marah diem di pojokan gitu kan, tiba-tiba nangis gitu ya. Ada yang marah dia teriak-teriak bisa mengekspresikan, ada yang marah menyakiti dirinya sendiri ya, kayak sekarang ada self harm gitu ya. Nah itu juga bagian dari cara dia untuk marah. Ada orang yang marah mukul-mukul tembok, ada yang lempar barang, ada yang mukul dirinya gitu ya. Jadi banyak banget cara orang marah. Nah, apa dampaknya? Tentunya dari masing-masing cara itu ya, jadi menimbulkan dampak yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya dia duduk diem di pojokan gitu, kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri, memang semua orang tuh benci dengan saya ini tidak berarti apa-apa, saya nggak ada, pokoknya merasa sendirian gitu. Dampaknya yang terjadi adalah masalah tidak selesai, dan itu nanti akan masuk ke fase berikutnya, fase depres ya, jadi fase depresi ya. Jadi fase yang lebih dalam lagi, dia merasa tidak berharga karena dia tidak bisa menyalurkan, tidak bisa mengekspresikan marahnya dia juga tidak bisa menceritakan pada orang lain, dan tidak bisa melampiaskan pada apapun, sehingga ada di dalam dirinya dia tuh dipikir terus menerus ya. Yang kedua, kalau dia menyakiti dirinya sendiri gitu ya, misalnya ada yang melukai gitu ya, banyak ya self harm lah kayak gitu ya, melukai dirinya sendiri dan memukul dan lain sebagainya, maka dampaknya apa? Ya dampaknya kan kerugian ya. Jadi dia ya menjadi terluka dan masalahnya tidak selesai gitu, karena marah itu dimulai dari adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, harapan yang tidak sesuai harapannya. Misalnya dia sama saya ditikung gitu, dia sama orang lain gitu, harapannya dia tuh udah ngebaperin saya, ternyata sukanya sama teman kita gitu ya, misalnya kayak gitu. Ini yang banyak terjadi, ini saya marah nih kenapa kok kayak gini, misalnya seperti itu. Nah itu tidak terselesaikan. Atau ketika dia melempar barang atau mengumpat misalnya, melampiaskan pada orang lain, ngebanting pintu misalnya dan lain seperti itu, berarti dia akan memberikan dampak kepada yang menjadi objeknya ya, perusakan barang, dan pada akhirnya masalahnya tidak bisa terselesaikan gitu. Jadi dampaknya itu banyak secara objektif ya, tetapi kalau secara psikologisnya dampak lainnya, orang dalam kondisi emosi apapun ya, sebenarnya bukan hanya marah, sedih yang berlebihan, kecewa yang berlebihan, sakit hati yang berlebihan, itu dia akan kesulitan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Contohnya, misalnya habis patah hati nih, saya marah karena saya ditinggalin misalnya, saya marah karena dia gak sesuai dengan yang saya harapkan gitu kan misalnya. Saya sebel nih, saya benci nih, saya marah nih sama dia gitu. Akhirnya dianya marah-marah dengan dirinya sendiri, dia akhirnya ngambil kalau saya sakit saya juga harus nyakitin dia. Jadinya kan dia ngambil keputusan yang yang tidak realistis, yang harusnya tidak dilakukan. Atau dia marah, saya nggak akan makan gitu kan biar dia peduli dengan saya gitu misalnya, seperti itu. Jadi pengambilan keputusan yang dia lakukan menjadi tidak tepat, tidak bagus, dan itu akan nanti berdampak pada kehidupan berikutnya gitu. Jadi sangat besar sekali ya Bu dampaknya buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah Bu, selaras dengan yang dikatakan Bu Fuji tadi, tidak sesuai ekspektasi. Terkadang kita marah karena orang lain tuh tidak sesuai ekspektasi kita. Betul. Jadi beberapa waktu lalu ada berita dari kompas.com itu Bu, suami yang membunuh istrinya karena istrinya itu selingkuh tapi tidak mengaku Bu. Jadi jawaban yang ingin didengar suaminya itu, dia mengaku istrinya, tapi istrinya saat itu kekeh, dan akibatnya sampai terjadi pembunuhan. Suami membunuh istri. Padahal Bu, rencana awal itu hanya ingin menanyai, tidak ingin sampai membunuh, tapi mungkin karena rasa marah gitu. Nah bagaimana sih Bu, kok bisa orang yang sudah berpasangan, saling sayang, tiba-tiba sifatnya berubah sampai terjadi pembunuhan sepasang suami istri gitu? Ya, pada dasarnya manusia itu ada sisi-sisinya ya. Jadi kalau
apa namanya, itu tadi seperti salah satu dampak dari marah itu, salah satunya adalah pasti akan ada pengambilan keputusan yang itu di luar kendalinya dia, karena yang menguasai dia adalah emosi, padahal yang harusnya dikedepankan kan logika ketika kita mengambil keputusan. Kenapa dia sampai kemudian membunuh dan lain sebagainya? Mungkin kalau dia ditanya, saya nggak ada niat membunuh gitu kan ya, tapi dia di uncontrol, tidak bisa mengontrol dirinya. Kenapa seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya? Satu, bisa jadi karena dia selama ini tidak memiliki keterampilan untuk mengelola emosinya, mengelola rasa marahnya, sehingga satu-satunya cara yang dia lakukan adalah melakukan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif, kekerasan. Ya kayak itu tadi, kayak pembunuhan kayak gitu. Itu muncul karena sebagai instingnya manusia itu kan ingin bertahan hidup gitu ya, ingin menang gitu ya, ingin menang. Nah, salah satu ketika misalnya seseorang itu tidak memiliki keterampilan itu, dia karena nggak diajarin ya. Ada nggak sih di sekolah dulu kita diajarin mata pelajaran mengelola emosi gitu kan? Nggak ada ya. Jadi karena dia tidak terampil untuk seperti apa melakukan penyelesaian masalah yang tepat, akhirnya satu-satunya cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan agresi itu tadi, karena itu insting yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau orang psikologi bilang tuh manusia tuh punya insting hewani gitu ya. Jadi kita itu punya insting hewani, tapi alhamdulillah dibekali akal gitu. Nah, kenapa akalnya menjadi tidak berfungsi dan instingnya dominan? Karena itu tadi, dia dalam kondisi emosional, kondisi marah gitu ya. Dan ini kalau dalam kondisi emosional ini dan tidak dikendalikan, yang terjadi adalah hal-hal yang seperti itu tadi, pembunuhan. Tapi kan dia suami istri ya gitu, pernah mencintai lah setidaknya ya. Kalau nggak cinta nggak akan nikah gitu, kecuali nikah apa namanya ada mungkin kontrak atau perjodohan dan semacamnya. Tapi setidaknya dia misalnya pernah mencintai. Tetapi kenapa cinta itu justru membuat seseorang menjadi berperilaku sebaliknya? Harusnya kan mencintai itu menjaga ya, harusnya mencintai itu membahagiakan, harusnya mencintai itu merawat gitu. Tetapi kenapa cinta yang awalnya dibangun bersama ini muncul menjadi tindakan yang sangat berbeda? Inilah yang sebenarnya sering terjadi gitu ya di kehidupan nyata. Orang itu terkadang karena saking cintanya katanya dia menjadi sangat overprotective dan lain sebagainya. Kenapa orang menjadi seperti itu? Karena dia merasa tidak diterima tanpa syarat. Nah, ini kalau di psikologi kita unconditionally gitu ya, kayak lagu gitu ya. Jadi harusnya orang itu agar bisa mencintai dengan tulus, dia harus merasa diterima tanpa syarat dulu. Kalau kasusnya misalnya cemburu, berarti dia merasa pasangannya tidak menerima kondisinya dia, sehingga pasangannya ke yang lain. Ada rasa tidak diterima gitu loh. Dan rasa tidak diterima gitu ya dalam diri seseorang itu dapat memicu perilaku banyak hal. Jadi perasaan tidak diterima, maka salah satu hal ya, fondasi utama sebelum kita menjalin hubungan dalam mencintai agar tidak terjadi hal-hal seperti itu adalah kita mampu menerima kondisi diri kita dulu. Kalau kita sudah mampu menerima kondisi diri kita dulu, kita akan mampu menerima kondisi orang lain. Jangan berharap kita akan bisa menerima kondisi orang lain tanpa kita bisa menerima diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri, kita akan menuntut orang lain untuk selalu seperti yang saya inginkan. Ya, karena saya belum bisa menerima, maka orang lain dipaksa untuk menerima. Sama seperti mencintai. Ketika kita belum mencintai diri kita sendiri, gitu ya, yang akan terjadi adalah saya akan menuntut orang untuk mencintai kita, untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena dicintai, diterima itu adalah kebutuhan manusia. Gitu. Yang perlu digarisbawahi ya sahabat kampus ya. Jadi kita harus menerima diri kita terlebih dahulu sebelum kita menerima orang lain. Betul ya, Bu. Betul banget. Nah, tadi kan mengenai bagaimana kita mengontrol kemarahan kita. Lalu bagaimana Bu supaya kita cara kita menghadapi orang yang marah dengan kita, Bu? Oke, ya ada yang senggol bacok gitu sama kita ya, gitu. Oke. Ada yang marah sama kita sehingga, nah ini juga cara orang menghadapi masalah itu ada 3. Yang pertama, dia tipe yang senggol bacok. Ada masalah duar meledak-ledak gitu ya. Pokoknya kena senggol dikit langsung. Tipikal seperti ini kalau dia ngadepi orang marah ya gimana dong? Dia ada orang marah dikit, ada orang marah ke dia 10, dia menjadi 100 gitu ya. Ada tipe orang yang menghindar.
Jadi ketika ada orang marah, dia lebih baik tidak menghadapi orang itu. Ada tipikal ketiga, itu adalah tipikal orang yang tahu kapan dia harus merespon, kapan dia harus menghindar. Ini yang bagus. Ya, jadi kita bisa mengukur, oke, dia ini adalah sedang dalam kondisi yang tidak stabil, dia sedang ada problem dalam dirinya dia, gitu ya. Saya akan skip dulu nih, saya akan mundur dulu. Oke, ini orang nih nggak apa-apa nih ditanggapi saat ini karena level marahnya masih sekian gitu. Nah, untuk mencapai kondisi ini butuh latihan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kita punya kemampuan itu gitu ya. Kita bertapa di pojokan merenung terus dapat gitu, enggak. Ini butuh latihan. Nah, sekarang kita evaluasi ke diri kita nih. Saya tipe orang yang kayak gimana? Saya tipe orang yang senggol bacok, tipe orang yang menghindar, atau yang mana? Kalau misalnya saya dominannya senggol bacok, berarti mulai besok latihan untuk tidak seperti itu gitu. Nah, kalau tapi kan nggak enak gitu, kenapa lo kok diteriak-teriakin gitu ya? Gimana sih caranya biar bisa memahami orang yang marah dengan kita tuh seakan-akan nggak mempengaruhi atau kita tidak mau terlibat, terutama pada orang yang auditori, orang yang dia tipikal pembelajarnya di telinga itu kayak kalau ada ngomong dikit tuh kayak sensitif gitu ya. Nah, tipikal kayak gitu tuh gimana caranya? Yang harus difahami ya, mungkin sahabat kampus yang sedang menyaksikan podcast ya, yang luar biasa sih, ini temanya amazing banget menurut saya. Jadi yang harus dilakukan apa nih? Kita harus memahami bahwa ini selalu saya katakan juga di setiap kali saya ngajar ataupun ngisi seminar, manusia tuh nggak ada yang jahat. Yang ada orang yang pernah terluka dan belum sembuh. Jadi orang yang marah-marah ke kita tanpa sebab itu adalah orang yang pernah terluka dan dia belum sembuh. Bayangin ya, kalau luka psikologis itu kan nggak kelihatan ya, tapi kerasa gitu ya. Nah, kalau dia luka fisik itu udah berdarah-darah banget. Jadi bayangin gitu ya, kita terserah lah teman-teman mau ngebayangin luka psikologis itu letaknya di mana. Kalau mau ngebayangin letaknya di hati, berarti dadanya dia lagi berdarah-darah sambil ngomong gitu ya. Jadi kita nggak akan terpancing, karena apa? Kita merasa bahwa dia orang yang sedang terluka, yang sedang membutuhkan bantuan dari kita ya, untuk dirangkul ya dengan cara seperti itu. Nah, kenapa orang tidak bisa sembuh gitu? Karena orang sakit itu tiga. Dia ketika pernah tersakiti, pernah terluka, dia akan menjadi pelaku. Dia akan menjadi orang yang melukai orang lain. Yang kedua, tipikal ketika dia pernah terluka, dia akan menjadi korban selamanya. Yang ketiga, orang yang bisa berdamai dan sembuh. Nah, untuk bisa berdamai dan sembuh ini tidak ujuk-ujuk juga, ada prosesnya. Begitu. Jadi perlu dipahami, atau kalau saya membayangkan sendiri Bu, saya langsung membayangkan itu penuh kesadaran. Kalau ada orang marah ya, kalau kita sadarinya dia ada luka dan belum sembuh, pasti kita juga akan menyadari sebagai manusia. Betul. Juga ya Bu. Nah, kemudian Bu, yang terakhir mungkin ya Bu, adakah tips untuk menjadi ideal? Sebagai mungkin agar kita nanti menjadi pasangan yang ideal untuk pasangan kita nanti Bu. Ya kembali lagi seperti yang tadi topiknya, memang gimana sih caranya kita menjadi ideal. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi kita bisa menjadi versi terbaik diri kita ya, bukan diri orang lain gitu ya. Yang sering terjadi adalah kita ngebandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu karena pembiasaan dari dulu kan kita sering dilombakan gitu ya, jadi sering dibandingin gitu kan. Kalau dilombakan pasti kan dibandingin tuh. Nah, terkadang karena terbiasa dibandingin gitu ya, untuk mencapai versi terbaik kita suka bandingin kita dengan diri orang lain gitu ya. Kita ngebandingin, oh si A sudah sampai 100 nih larinya, saya kok masih 90. Oh si B sudah ini nih, saya kok masih di sini gitu. Saya merasa saya kok jalan di tempat ya, sementara orang sudah berlari gitu ya. Berhenti untuk melakukan itu. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing ya. Bahagianya saya, bahagianya dia, berhasilnya saya dengan berhasilnya mereka itu berbeda. Jadi kita itu bisa berhasil dengan cara kita, dengan potensi kita, tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri ya. Yang paling paham kondisi diri kita adalah diri kita sendiri. Kadangkala yang sering terjadi karena kita sering kali melihat keluar dan lupa melihat ke dalam diri kita. Kita lebih tahu kelebihan orang lain dan lupa sama kelebihan diri. Ini contoh sih sekali. Sekarang coba deh sahabat kampus list
Coba cari berapa banyak kelebihan dan berapa banyak kekurangan. Pasti yang paling banyak itu kekurangan. Kenapa? Karena kita selalu lupa bahwa di dalam diri kita ada berlian yang luar biasa gitu ya. Tapi karena keseringan ngelihat keluar, kita lupa apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kita. Cobalah sekarang lihat ke dalam diri kita. Ada berlian yang seperti apa ya? Ada kelebihan apa di dalam diri saya ini? Ada sesuatu hal yang menonjol apa gitu ya. Nah, itu kadang susah kita susah untuk kita kayak tuliskan, temukan, nanti kalau aku merasa punya kelebihan seperti itu kayak berasa sombong banget ya gitu kan, kayaknya aku kayak kurang apa gitu ya. Kita suka seperti itu gitu. Enggak, sombong itu ketika kita pamer ke orang-orang, ini loh kelebihanku tuh A B C D E. Tetapi selama kita mengakui untuk diri kita dan itu untuk mengoptimalkan potensi, nggak masalah. Jadi mulai sekarang stop membandingkan, lihat ke dalam diri kita punya apa dan apa yang akan kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada itu. Itulah versi ideal yang menurut saya akan kita bisa dapatkan kalau kita terus berkaca kepada orang lain. Ya, kita akan nggak akan pernah mendapatkan sisi ideal atau versi ideal terbaik atau versi terbaik apapun lah ya namanya ya, yang dicapkan pada kita. Dan yang mungkin yang paling penting, dimulai dari mana? Dimulai dari penerimaan. Penerimaan diri itu akan membentuk kita mencintai diri kita gitu ya. Kalau kita belum bisa menerima kondisi kita gitu, kita ini diciptakan sepaket kok, sepaket sosok manusia walaupun kok kayaknya jelek semua ya gitu. Percayalah ya sahabat kampus, cacing aja yang mungkin kita hanya memandang sepele tapi dia punya kelebihan untuk menyuburkan tanah. Apalagi Anda sosok yang luar biasa, yang hebat, yang cantik, yang ganteng, punya kesempatan untuk belajar di kampus yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu gitu ya. Pasti ada sesuatu hal yang menarik, cari itu di dalam diri kita. Kalau sudah kita ketemu, apa yang akan kita lakukan dengan kondisi itu? Cari tempat-tempat untuk kita mengaktualisasikan diri kita ya, untuk menunjukkan performa kita yang berkaitan dengan kemampuan yang kita punya. Begitu. Ya, sangat bermanfaat sekali ya buat terutama kita sahabat kampus mengenai versi ideal dalam diri kita. Ya, tadi ya seperti yang disampaikan Bu Fuji, yaitu yang pertama mengenali diri kita sahabat kampus. Jadi sebelum mengenal orang lain, kita juga harus mengenal diri kita. Begitupun juga sebelum kita menerima orang lain, kita juga harus menerima diri kita gitu. Saya ucapkan terima kasih Bu Fuji, sangat bermanfaat sekali. Jangan lupa sahabat kampus tetap dipantengin di YouTube UIN MLG. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe channel YouTube kita, dan juga ada Instagram dan juga TikTok yaitu Suara PSGA UIN Malang.